Yang saya hormati Ibu Reni Aryani, Eskom MSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Dasar-Dasar Sains dan Teknologi kelas R4, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu tentang teknologi. Saya JL Darmansyah dengan NIM F1E1220099 selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi kita pada saat ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok Sains Unlimited, yaitu adalah Farul Uron dengan NIM F1E122188, Kevin Kifeda F1E122081, dan Rehan Nafa Muzaki F1E122082. Pengertian teknologi secara etimologis adalah tekne dan logos, yang berarti serangkaian ilmu, prinsip, atau metode rasional yang berkaitan dengan pembuatan suatu objek atau pengetahuan tentang prinsip-prinsip atau metode dan seni. Menurut Wikipedia, teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Awal mulanya sumber teknologi dari cara bertahan hidup manusia purba pada saat zaman prasejarah. Contohnya, untuk berburu, manusia purba menggunakan serpihan batu tajam sebagai pisau dan kayu sebagai tongkatnya untuk memudahkan mereka membunuh hewan. Hal tersebut memicu sebuah inovasi atau teknologi untuk mempermudah manusia dalam bertahan hidup. Istilah teknologi sendiri untuk pertama kali dipakai oleh Philips pada tahun 1706 dalam sebuah buku berjudul Teknologi, Deskripsi tentang Seni-seni khususnya mesin. Technology, a description of the arts, especially the mechanical. Kini teknologi tidak hanya bersumber dari cara bertahan hidup tetapi juga ilmu-ilmu sains yang telah ada. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Uron dengan NIM F1E128. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pentingnya teknologi serta pengaruh teknologi terhadap budaya. Di era modern ini, hampir semua kegiatan dapat dilakukan dengan mudah karena bantuan teknologi. Teknologi juga berperan penting dalam kemajuan suatu bangsa. Semakin maju teknologinya, semakin maju pula bangsanya. Teknologi juga sudah hampir mempengaruhi segala bidang, yaitu bidang kesehatan. Dalam bidang ini, teknologi membantu kita mampu dengan mudah mengecek kesehatan serta mendiagnosis penyakit. Contohnya, teknologi mesin USG. Dengan mesin ini, kita dapat dengan mudah mengecek perkembangan janin dari calon seorang ibu. Dua, dalam bidang pendidikan. Dalam bidang ini, teknologi membantu kita belajar secara mandiri tanpa harus bertemu langsung dengan seorang pengajar. Contohnya e-learning. Dengan adanya e-learning, kita dapat mengakses materi serta video pembelajaran, bahkan tugas apa yang akan diberikan oleh pengajar. Tiga, bidang transportasi. Dalam bidang transportasi, teknologi membantu kita atau memudahkan kita untuk berpergian jauh, seperti keluar kota, bahkan keluar negeri. Contohnya pesawat. Dengan adanya teknologi ini, kita bisa dapat pergi kemanapun yang kita mau. Bidang ekonomi. Dalam bidang ini, teknologi membantu memajukan perekonomian. Contohnya dalam bidang e-commerce, yaitu aplikasi Shopee. Dengan aplikasi ini, kita bisa menjual produk kita secara virtual, yaitu tanpa harus bertemu langsung antara penjual dan pembeli. 5. Bidang sosial. Dalam bidang ini, teknologi membantu kita atau memudahkan kita berkomunikasi dengan orang lain. Contohnya aplikasi WhatsApp. Dengan aplikasi WhatsApp, kita bisa berkomunikasi melalui chat, telepon, bahkan video call, tanpa harus bertemu langsung dengan lawan bicara. Baiklah, selanjutnya pengaruh teknologi terhadap budaya. 1. Gaya berpakaian. Gaya berpakaian saat ini sudah dipengaruhi oleh teknologi atau kebudayaan lain. Dengan kemajuan teknologi ini, kita bisa dapat melihat berbagai macam variasi atau model cara berpakaian. Kita dapat dilihat dari majalah, televisi, bahkan sosial media. 2. Gaya hidup. Gaya hidup sekarang juga dipengaruhi oleh teknologi. Kebanyakan sekarang orang-orang mengikuti gaya hidup artis yang serba mewah. 3. Gaya berbahasa. Gaya berbahasa juga sudah dipengaruhi oleh teknologi. Sekarang orang-orang sudah banyak melupakan bahasa daerahnya. Kebanyakan sekarang sudah menggunakan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Perkenalkan, nama saya Kevin Veda dengan NIM F1E1228081. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai kemajuan-kemajuan teknologi serta perilaku terhadap kemajuan teknologi tersebut. Baik, kemajuan-kemajuan teknologi ini dapat kita lihat dari berbagai bidang. Nah, antara lainnya itu ada bidang ekonomi. Saat ini memungkinkan kita untuk mengakses pasar dalam ruang, lingkup waktu, dan tempat yang tak terbatas. Nah, contoh simpelnya itu dulunya kita membeli suatu barang maupun kebutuhan di toko-toko yang ada, ya kan? Nah, tetapi sekarang ini kita dapat berbelanja dengan lebih mudah, sesuka hati pun dengan melalui teknologi e-commerce yang sudah ada seperti Tokopedia dan Shopee dan sebagainya. Nah, bidang kedua itu ada transportasi. Kita tahu bahwa era sekarang banyak sekali alat transportasi yang canggih, efektif, dan efisien. Kita tahu bahwa dulu alat transportasi masih menggunakan tenaga hewan, ya kan? Contohnya kuda. Seiring perkembangan zaman, alat transportasi ini pun mengalami kemajuan, misalnya dari kuda tadi menjadi delman, ya, dari yang awalnya hanya bisa menampung penumpang 2 orang menjadi lebih dari 2 orang. Tak hanya itu, kemudian mengalami inovasi kembali menjadi kendaraan tanpa tenaga hewan, yaitu menggunakan tenaga mesin yang kita tahu sekarang seperti mobil dan motor. Nah, contoh lainnya pun terdapat pada sampan atau perahu, yang dulunya kita menggunakan tenaga manusia agar sampan tersebut bisa berjalan di atas air. Tetapi sekarang berkembang menjadi kapal feri yang bisa menampung banyak sekali orang dengan menggunakan tenaga mesin. Selanjutnya itu bidang kesehatan. Kemajuan di bidang kesehatan ini dapat kita lihat dari munculnya berbagai alat dan sistem canggih yang mendukung di bidang kesehatan atau medis. Contohnya seperti stetoskop. Perlu kita ketahui bahwa awalnya stetoskop ini hanya berupa kayu yang berbentuk tabung yang nantinya ditempelkan ke dada pasien dan didengar melalui ujung kayu tersebut. Sekarang stetoskop telah mengalami kemajuan yang pesat menjadi bentuk yang kita ketahui sekarang. Bahkan tidak hanya bisa mendengarkan detak jantung, melainkan juga membran diafragma saat bernafas. Selanjutnya ada bidang pendidikan. Seiring berkembangnya teknologi, bidang pendidikan pun juga mengalami kemajuan, seperti memudahkan interaksi antara pelajar dengan pengajar. Nah, pelajar juga dapat mengakses e-book atau e-learning dan video pembelajaran di mana-mana. Contohnya ada terletak pada buku pelajaran. Dulunya jika kita ingin membaca suatu buku mengenai suatu pelajaran, kita mencarinya di perpustakaan ataupun membelinya di toko buku. Kini kita dimudahkan dengan kehadiran e-book sendiri yang dapat kita cari tanpa meminjam di perpustakaan ataupun pergi ke toko untuk membeli suatu buku tersebut. Selanjutnya ada bidang telekomunikasi. Nah, berbagai inovasi terus dilakukan untuk menunjang interaksi antar manusia agar lebih mudah, tanpa dibatasi oleh jarak, ya kan? Contoh sederhananya sekarang adalah handphone yang kita sering gunakan saat ini. Handphone pun terus mengalami perkembangan atau kemajuan yang dulunya layarnya kecil dan hanya dapat digunakan untuk menelpon atau SMS, sekarang mempunyai layar yang besar, bahkan berbasis layar sentuh dan dapat digunakan selain untuk menelpon dan seperti menonton YouTube, film, maupun bermain games. Selanjutnya saya akan membahas tentang perilaku terhadap teknologi. Di zaman sekarang, teknologi-teknologi yang ada mengalami kemajuan yang pesat. Sebagai pengguna langsung teknologi tersebut, maka sikap atau perilaku yang harus ada pada diri kita, yaitu selektif dan cerdas dalam menggunakan teknologi tersebut. Teknologi itu sama halnya seperti pisau bermata dua. Artinya, jika kita gunakan dengan bijak, maka teknologi tersebut dapat membantu kita memperoleh keuntungan. Jika sebaliknya, itu akan menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Seperti dapat memperoleh berbagai informasi nih. Nah, informasi kan sekarang dapat diperoleh dengan mudah dan cepat. Nah, informasi yang kita terima juga, itu dapat bermacam-macam. Globalisasi yang terjadi, membuat informasi yang dari jauh pun dapat diakses dengan bebas. Beragam informasi ini perlu disaring oleh diri kita, dalam artian kita harus pilah terlebih dahulu mana yang dapat diterapkan dan mana yang tidak dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Rafa Muzaki dengan NIM F1E1228082. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya dari Saudari Lianda dan Saudara Fahrul serta Kevin. Yaitu materi yang saya dapatkan tentang keterkaitan antara sains dan teknologi. Teknologi dibuat manusia untuk mengatasi keterbatasan yang dimilikinya, baik keterbatasan dalam kemampuan otak, indera, kendali, maupun komunikasi. Relasi antara sains dan teknologi bersifat timbal balik. Sains menjadi sumber pengetahuan bagi pengembangan
desain teknologi, dan teknologi menghasilkan instrumen yang memungkinkan riset sains lebih akurat dan presisi. Teknologi berbeda dengan sains. Pengetahuan dalam sains bersifat know-why, sedangkan pengetahuan dalam teknologi bersifat know-how. Artinya, dengan demikian, terdapat kaitan yang erat antara sains dan teknologi. Relasi antara sains dan teknologi sangat kompleks dan beragam, sesuai dengan masing-masing bidang teknologi. Namun demikian, relasi tersebut mengalami 3 fase utama perkembangan yang diuraikan berikut. Fase pertama yaitu dalam fase ini teknologi sederhana dijalankan dengan menggunakan kaidah-kaidah yang dikumpulkan dari pengalaman atau tanpa sains. Fase kedua, dalam fase ini sains telah diterapkan dalam teknologi. Kemajuan teknologi menghasilkan persoalan-persoalan yang memerlukan pendekatan ilmu sains. Pengetahuan sains diterapkan untuk meningkatkan mutu produk teknologi. Fase ketiga, yaitu di mana fase ini terjadi mulai awal abad ke-20. Kaitan antara sains dan teknologi terjadi secara simbiotik. Masing-masing berkontribusi dan bergantung pada yang lain, sehingga dapat dikatakan sains dan teknologi di sini saling membantu. Desain teknologi dikembangkan dengan menggunakan hukum-hukum sains, sedangkan penggunaan teknologi dalam riset sains memberikan data yang lebih cepat dan cermat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, dapat disimpulkan bahwa teknologi adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah kegiatan manusia dalam memecahkan masalah. Teknologi tersebut dapat bersumber dari pengalaman dan ilmu-ilmu sains. Teknologi menjadi penting bagi kehidupan kita karena dengan teknologi sesuatu yang kita kerjakan menjadi lebih mudah. Adapun pengaruh dari teknologi dari bidang budaya seperti gaya bahasa, gaya pakaian, dan gaya hidup. Kita harus selektif dari kemajuan teknologi agar tidak menjadi bumerang bagi kita. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau tindakan yang tidak mengenakan bagi Ibu. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.